Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fihi kitabul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim takjil siyam Ramadan yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas karunia-Nya dan atas ridhonya dan atas hidayahnya kita semua ini pilihan, dipilih sama Allah, diberikan umur, diberi kesempatan untuk ibadah syahur Ramadan dan menghadiri majelis taklim. Sebab di antaranya amalan puasa Ramadan yaitu menghadiri atau menyimak, menuntut ilmu di bulan Ramadan, yaitu majelis taklim. Yang pertama, amalan Ramadan ini, amalan bulan Ramadan, setelah kita puasa ini, kita puasa Ramadan, kemudian ada amalannya, diisi dengan amalan yang soleh. Pertama, istiqomah dalam majelisul ilmu, majelisul i'tibar, yaitu sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu dijamaah, berjamaah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Inna nazzalna al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Nah, di antaranya amalan puasa Ramadan, amalan ibadah yaitu membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sedekah. 3 poin itulah amalan puasa Ramadan itu yang kita insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakannya. Kenapa sholat 5 waktu? Harusnya sholat 5 waktu harusnya kita utamakan, harus perbaiki yang terbaik. Ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu hanya sekedar menggugurkan. Ada yang melaksanakan hanya menggugurkan kewajiban. Jadi hanya menggugurkan kewajiban dan menggugurkan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, asal melaksanakan. Nah, yang terakhir adalah di bulan Ramadan ini kalau bisa yang terbaik. Seperti kita memakai pakaian, mau ada kondangan, itu pasti pakai baju yang terbaik. Kalau bisa di bulan Ramadan ini sholat 5 waktu yang terbaik. Terbaik apanya?
kemungkinan kalau tahun kemarin sholat 5 waktu kalau asar dirangkap dengan mandi, sekarang tidak. Sebelum azan dikomandangkan kita sudah mandi, sudah punya wudu dulu. Itu yang hebat. Yang kedua, setelah kita bersuci dari hadas, kemudian kita sebelum berkumandang azan di masjid, kita sudah di masjid dulu, sudah menunaikan sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, azan masuk masjid di antaranya sholat sunnah, yaitu tahiyatul masjid. Itu pahalanya luar biasa. Sholat tahiyatul masjid luar biasa. Bahkan kita mau kan besok kalau kita meninggal ini didoakan sama masjid. Maka orang yang rajin mengaji, orang yang rajin istiqomah sholat tahiyatul masjid itu masjid mendoakan Allahumma ya Allah, ini syukuran ampuni dosa-dosanya ini. Orang yang rajin ke masjid sholat lima waktu, bukan rajin ke masjid untuk yang lain, tapi melaksanakan sholat. Nah, di antaranya bulan Ramadan ini selain kita meningkatkan kualitas ibadah puasa, tapi meningkatkan kualitas ibadah sholat lima waktu. Jadi kalau katakan di situ jangan nyampe ke masjid sudah komat baru datang. Yang terbaik sholat lima waktu adalah sebelum kumandang azan, sebelum kumandang iqamah, kita sudah bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, di bulan Ramadan amalan puasa Ramadan adalah kita membaca Al-Quran. Nah, subhanallah, ibu bapak ibu yang berdoa, di sini banyak ada yang tidak punya dosa. Di sini ada yang punya dosa. Nah, ada yang punya dosa. Jawabannya adalah kira-kira kita kalau besok kalau meninggal dikubur di rencana itu mau bawa listrik atau mau bawa petromak atau bawa oncor atau bawa lilin? Bawa itu mau bawa listrik, mau petromak, lilin, atau oncor apa Al-Quran. Nah, beneran di alam kubur, besok di alam barzah itu Al-Quran yang kita baca. Makanya di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang Ramadan, amalan sunnah, amalan yang di bulan Ramadan kita mau baca Al-Quran. Misalnya, Pak, saya ini belum bisa baca Al-Quran. Datang ke Mas Dwi, ajarin. Bis susah sampai bismillah itu pahalanya lebih besar ketimbang yang baca. Yang baca itu bisa lihat. Tapi kalau kita belajar Al-Quran dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya saja susah. Bismillah. Makanya saya ingat almarhum bapak hukum pelajaran Al-Quran tidak bisa Bismillah susah. Bismillah ini begini. Bismillah, mau Bismillah semerah dulu. Tapi kalau dia sudah niat berbaca Al-Quran karena Allah, mencari Allah, walaupun salah itu mendapat pahala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mumpung ini saya bahasa saya. Kalau mumpung itu ya masih diberi oleh Allah umur. Tadi saya di dalam mukadimah kita bersyukur sama Allah diberi umur, bukan diberi rezeki banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasih umur apa dikasih harta banyak? Jawab itu, dikasih harta banyak apa dikasih umur? Dikasih umur, usia, tapi usia yang barokah. Usia yang barokah itu apa? Digunakan untuk yang bermanfaat. Usia yang barokah adalah usia diberi oleh Allah panjang, tapi untuk memperbaiki amal sholat kita, di antaranya sholat 5 waktu yang rukun Islam itu puasa zakat itu puasa sholat, untuk memperbaiki amal kita ini nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau diberi harta benda itu habis. Tapi kalau diberi usia bisa diperbaiki. Coba sekarang kalau kemarin kita mau sholat lagi susah karena apa COVID. Coba ke masjid aja libur, tidak boleh dempetan, harus pakai masker. Coba sekarang dan diberi usia yang sekarang oleh Allah kebebasan, manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki amal soleh kita, terutama kualitas ibadah. Kalau sekarang misalnya, kalau yang belum bisa bacaan sholat, mari kita baca sholat yang baik dan benar. Kalau ibadah ini kata Rasulullah harus yang ittiba kepada Rasulullah. Jadi harus ngikutin cara Rasulullah dan bacaannya Rasulullah. Misalnya kalau sholat yang tidak diterima oleh Allah itu kan tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau lupa tidak membaca surat Al-Fatihah, boleh sujud sahwi. Dan misalnya kita lupa tidak membaca surat Fatihah atau lupa membaca Al-Quran, langsung maradon, langsung ruku itu. Lupa, tahu-tahu sudah tahiyat tadi tidak baca doa, maka salah sujud sahwi. Hal-hal yang demikian ini mari di tahun sekarang ini kita perbaiki, terutama selama awal. Karena kata Rasulullah SAW, wal awwalu yaumal qiyamah shalah, yang ditanya oleh Allah pertama kali dihisab oleh Allah itu yaitu sholat. Kalau sholat yang baik, semua yang baik. Kalau sholat yang buruk, semua yang buruk. Masih muslimin yang kita mendengar Allah. Yang ketiga, amalan di bulan Ramadan adalah kita perbanyak sedekah. Sedekah perbanyak. Karena oleh Allah, sedekah di luar Ramadan itu cuma satu pahala. Manja bil hasanati falahu asyru, barang siapa yang berbuat kebaikan satu kali, Allah balas 10 di luar Ramadan itu. Tapi kalau di bulan Ramadan, manja bil hasanati falahu asyru, jadi Allah lipatkan sampai 700. Nah sekarang Bapak Ibu jamaah punya rezeki ada rezeki untuk memberi makan bagi orang yang berpuasa, satu orang harganya 10.000. Nah kali 10 kali 700. Nah 700 di hadapan Allah bukan nominal 700, bukan. Tapi wal awal syawal Ramadan dirahmat. Awalnya bulan Ramadan ini Allah turunkan rahmat. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak, anak, adik-adik ini datang ke masjid ini penuh dengan rahmat Allah. Dan itu atas ridho dan izin Allah. Banyak saudara-saudara kita di luar itu, kalau Allah tidak izinkan mendapat hidayah, tidak akan mendapat. Makanya hidayah itu sangat perlu. Oleh karena itu banyak kita berdoa kepada Allah. Nah, berdoa kepada Allah itu begini, saya ajarkan. Kata Rasulullah begini, Rasulullah itu mengajar kepada kita setiap pagi waktu subuh itu doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa bagus sekali. Allahumma inni, ya Allah, kami mohon kepadamu, wal huda, ya Allah berikan kami hidayah untuk menjalankan kebaikan. Contohnya begini Bapak Ibu, Allahu Akbar. Kalau Allah ridhoi kita waktu itu, padahal ada dua, malakal maut sama malakal Israel. Malakal maut sama malakal rahmat. Waktu kita mendengar azan, malakal maut sudah incer kita itu. Ini jam sekian detik ini sampai mati. Tapi ada malakal rahmat itu. Waktu azan bersamaan kata malakal
Muhammad nanti dulu malaikat Israel. Ini kekasih Allah. Dia mau tinggalkan pekerjaan mau butuh. Itu bertarik menarik tuh. Allah qadarullah, Allah izinkan malaikat rahmat berikan izin kepada hambanya karena dia ingin menanggalkan pekerjaan, dia ambil wudu kemudian menghadap Allah dengan sholat. Tatkala sujud malaikat maut berbicara, malaikat rahmat, ini hamba ini sudah taat kepada Allah, maka aku ambil nyawanya. Tatkala sujud nyawa diambil, maka di situ akan husnul khotimah. Seandainya kita ini waktu kita mendengar azan antara malaikat maut dan takdirnya orang itu wafat di situ, tidak ada ridho dari Allah, kemudian malaikat maut akan ambil mautnya si fulan ini. Tapi orang itu tidak ada niat untuk mendapat hidayah dari Allah, dia abaikan hidayah itu. Ya harus itu ada pasal jual nanti ada besok dan nanti jam habis jam 6 ada sholat maghrib. Padahal malaikat maut mau lewat itu. Tatkala dia menanggalkan hidayah dari Allah, malaikat maut ambil itu nyawa. Dan dia belum sempat sholat maghrib, maka dia dalam keadaan husnul khotimah. Coba ini adik-adik bapak ibu, padahal dengar mengaji dari suara speaker. Di bulan Ramadan ada amalan-amalan yaitu masjid taklim. Pada antaranya pahala di dalam majelis mendengarkan pengajian dari Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah. Dalam Ramadan itu Allah lipatkan 700 pahala. Coba dengan itu, rahmat Allah itu apa sih? Perlindungan Pak. Contohnya begini nih. Hari ini si fulan itu mau ketabrakan, mau kecelakaan. Tapi Allah menurunkan pintu rahmat Allah. Tatkala dia mau ketiban, tapi Allah itu menurunkan rahmat Allah itu musibah itu Allah geserkan nggak jadi. Karena dia waktu hari Rabu mengikuti pengajian mendengarkan masjid taklim, atau tadi pagi Allah menurunkan rahmat Allah di waktu subuh. Nah, ingin saya sampaikan pembahasan subuh sore ini karena saya 2 hari maksudnya besok ada ya. Nah, ingin saya sampaikan mudah-mudahan materi ini bisa berkelanjutan besok pagi. Itu keutamaannya sholat subuh dan asar. Itu hati-hati 2 sholat. Karena 2 sholat itu sangat mungkin, sangat penting sekali. Bukan berarti sholat maghrib, sholat isya tidak baik, bukan. Maksud saya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, man shalla subhi wa huwa fi ni'matin adama la yatlahu Allahu min ni'matin, rawahu Muslim. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka orang yang mengerjakan sholat subuh tadi la yatlubu Allahu min ni'matin, itu dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Makanya kalau ingin selamat dunia akhirat, jaga sholat asar dan sholat subuh. Kenapa kata Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh maka ia berada dalam tanggungan Allah, maka waspadalah hai anak Adam. Allah tidak sekali-kali menuntut suatu pun dari tanggungannya. Saya ingat waktu itu 2004 gempa bumi. Jam 3 saya mesti pengajian di Kasongan.
pulang karena sudah dalam jam 3 langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh jamaah pada buka, hanya berapa menit atau berapa detik terjadi lagu. Di Kasongan itu ada masjid yang sangat bagus sekali. Tatkala lagi sholat, lagi bubar semua pada rukun. Dan kami waktu itu lewat saja. Pulang, alhamdulillah, itu selamat saja. Itu atas pertolongan Allah, yaitu di waktu subuh. Dan Allah sudah menjanjikan nanti hari kiamat itu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu sedang orang berlelap, sedang terlelap tidur. Maka di waktu itulah kita harus bangun. Jangan selimutnya terbelit. Tatkala hayya 'alas shalah, jangan terbelit selimutnya apa diangkat-angkat, tapi cepat bergegas ambil air itu. Karena disitulah turun rahmat Allah, turun keberkahan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, barang siapa yang menjaga sholat subuh dan asar, Allah akan menjanjikan akan menjaga dirinya. Karena di sholat asar itu ada 2 malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Contohnya begini, kalau orang waktu asar sedang sholat, kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, waktu kau tinggalkan, bagaimana sih pulang? Kata malaikat, aku tidak. Engkau yang maha tahu ya Allah. Kemudian kata malaikat, aku tinggalkan si bulan ini tatkala sedang sholat. Malaikat lagi penjaga siang, wahai malaikat, bagaimana kau tinggalkan umat hambaku dalam keadaan sholat? Kemudian malaikat menjawab, wahai Allah, engkau yang maha tahu. Tatkala dijawab oleh malaikat, si bulan ini sedang sholat, maka disitulah catatan kita di bulan suci Ramadan, waktu sholat asar kumandang, itu catatan kita dalam keadaan sholat. Jadi kalau ini anak kita barokah, suami barokah, istri barokah, harta barokah, semua baik, jaga 2 sholat itu, yaitu sholat subuh dan asar. Barang siapa, kata Rasul, yang meninggalkan sholat asar, maka rugilah amal soleh. Jadi semua amalnya turun. Jangan main-main. Sholat asar itu waktunya luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi orang yang meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan suci Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang puasa karena iman, karena Allah ampuni dosanya. Nah, tadi saya tanya, bukan di sini ada yang nggak punya dosa? Semua saya juga punya dosa. Dengan puasa Ramadan hari ini, puasa hari ini puasa karena iman, karena Allah, bukan karena siapa. Yang kedua, ikhlas. Nah, caranya puasa yang diterima oleh Allah itu bangun waktu tadi malam, ikhlas. Caranya ikhlas itu gimana sih? Puasa ikhlas itu gimana? Di antara dilihat dari sahurnya. Kalau sahurnya itu males-malesan, ares-aresan, maka dia tidak ikhlas karena Allah. Apalagi mau ke masjid, kepaksa karena ke Pak RT. Wah, Allah nggak ikhlas, jangan ke masjid, itu siksa Allah. Maka ibadah itu harus ikhlas. Yang kedua, harus dipaksa. Bapak punya anak nggak mau sholat, ikhlas dulu, jangan dipaksa. Tapi dipaksa jangan disiksa. Dipaksa tapi dicontohi. Tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Syi'atul imani wal Islam bil bait. Jadi kalau ini rumah tangga yang barokah, itu kata Allah di dalam surat Al-Mulk, itu kita perbanyak sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu yang mana? Jangan wajib. Allah sangat menyukai sholat setelah sholat wajib. Yang pertama, aqimis sholat dari dulu kisah ila qasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana masyhura wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Di waktu malam itu ada yang namanya sholat nafilah, yaitu sholat tambahan. Apa itu sholat tambahan? Di dalam nafilah itu tambahan, yaitu kata Allah, asa rabbakum, itu Allah akan mengangkat derajat orang itu di hadapan Allah dari yaumul kiamat dan di dunia. Coba kalau kita ini mengerjakan yang sunnah itu, kalau kita ini sholat itu jangan yang wajib kita merdeka sudah bangga, jangan. Tapi Allah menyukai hambanya yang melaksanakan yang sunnah. Di antaranya sholat sunnah wajib itu setelah Qadiyah kali Allah suka itu ada yang Allah sukai, yaitu sholat tahajud. Nah, disitulah kenapa Allah suka, karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan. Maka disitu ada doa, wa qur rabbi adkhilni, ya Allah masukkan kami dengan cara yang baik, keluarga kami, anak istri, cucu dan sebagainya. Ya Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah dakhona itu masukkan, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudkhala sidqin wa akhirnya ya Allah keluarkan setiap pada masalah dengan cara yang baik. Nah, disitulah orang yang ahli ibadah sunnah yang melaksanakan sholat sunnah secara wajib itu selalu diberi ketenangan, selalu diberi ketentraman. Jadi kalau ada gesekan, selalu beri ketenangan. Masih muslimin rahimahullah, itu di antara. Dan yang kedua, yang Allah sukai itu ada sholat setelah waktu itu sholat tahajud, ada sholat duha, itu yang Allah sukai. Yang ketiga, sholat hajat. Dan yang keempat adalah sholat rawatib. Rawatib itu qobliyah, ba'diyah, maghrib sesudahnya, isya sesudahnya, subuh sebelumnya, dan asar sebelumnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat sunat 5 rakaat sebelum asar, Allah akan buatkan rumahnya dari surga. Jadi kalau sholat sunat itu berat sekali. Jangankan yang berbeda, yang mengikuti dengan sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling tidak itu setiap wajib, setiap maghrib, isya, subuh di pintu masjid itu ada 2 malaikat. 2 malaikat yang mengawasi kita. Jadi kalau orang mau masuk itu catat, dilihat itu orang itu, assalamualaikum, ini zikir sama Allah. Kalau dia astagfirullah, itu malaikat itu mendoakan itu. Tapi kalau dia langsung baca assalamualaikum itu sebenarnya ditapok. Tok kata malaikat, engkau sombong sekali. Ila rabbika, kata malaikat, engkau sombong sekali. Tidak meminta istighfar kepada Rabb. Kata malaikat, cuma kita tak terasa. Jadi kalau ada orang sholat dan assalamualaikum langsung bablas, tidak pernah istighfar, tidak mau ampun sama Allah, itu orang itu tempelan sama malaikat. Cuma kita tidak terasa. Nah, terasanya kalau kita sudah kesandung. Oleh karena kenapa kita setelah sholat harus istighfar, wajib hukumnya, karena waktu sholat kita ada 2. Pertama, tidak khusyuk, yang kedua tidak sempurna. Maka nanti di hari yaumul kiamat Allah merintahkan ke malaikat
wahai malaikat, ini waktu hisab, kita waktu hisab, lihat hambaku ini, apakah ada sholat yang menutupi sholat wajibnya. Jadi waktu ditimbang itu sholat wajibnya rajin, tapi waktu ditimbang berat, ya kurang. Maka kata Allah, lihatlah sholat sunnah. Nah di antaranya kenapa Allah itu senang kepada hambanya yang melaksanakan sholat sunnah, yang sunnah itu, karena Allah memandang bahwa tidak semua orang mampu untuk melaksanakan. Di antaranya di bulan Ramadan itu orang bersedekah susah. Kenapa Allah muliakan orang bersedekah di waktu bulan Ramadan ketimbang di bulan Ramadan? Lebih dengan tadi jalan ada jarum di tengah jalan, kita singkirkan dan orang selamat itu sudah bersedekah. Anak kita ingatkan anak kita untuk sholat sudah bersedekah. Nah putra ibu bapak puasa Ramadan bersedekah dan pahalanya untuk kita orang tua. Masih muslimin rahimahullah. Jadi alangkah baiknya di bulan Ramadan kali ini kualitas ibadah yang wajibnya sudah bagus kita tingkatkan dan kita tingkatkan kualitas yang sunnah. Nah, tadi doa saya yang kata Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah beri hidayah waktu kau, ya Allah berikan ketaatan. Semoga puasa Ramadan ini Allah beri dengan rahmat, keistiqomahan Islam, iman dan Islam, dan mendapat ridho puasa Ramadan kali ini, dan sampai akhir di bulan Ramadan kita senantiasa dibimbing dan diridhoi Allah dan diterima amal ibadah kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ghufra wal jannah wa na'udzubika min syururi wal nar. Allahumma innaka ya hayyun ya qayyum dengan atas nangis. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syururi wal nar. Allahumma laka sujudna wa bika amantu wa ala rizqika aqarbu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum